Ini adalah Kia Seltos Facelift, saingannya Hyundai Creta dan Honda HR-V. Nah, si Seltos Facelift ini dapat update-nya termasuk banyak nih. Eksteriornya ada yang berubah sedikit, interiornya juga ada yang berubah. Sekarang dia dapat panoramic sunroof ya, dari yang tadinya sunroof biasa doang. Terus fiturnya juga sekarang jauh tambah banyak, dan safety-nya sekarang yang varian tingginya dapat safety ADAS. Dan yang penting, mesinnya pun juga ganti ya. Nah, boleh detailnya simak di 10 hal pilihan dari Kia Seltos Facelift. Sayangnya kita belum dapat kesempatan buat nyalain mobilnya nih di video kali ini. So, buat yang review yang lebih detail tentang isi head unitnya, instrumen cluster, dan lain-lainnya yang butuh nyalain mobil, nanti tunggu pas meluncur resmi di Gias 2024 ya. Bakal kita buatin lagi. 1. Varian. Seltos baru ini bakal ada 2 varian di Indonesia ya. Premier 15 yang pakai mesin 1500cc tanpa turbo, dan satu lagi Premier 15 Turbo yang pakai mesin turbo baru ya. Harganya belum diumumin pas kita video ini nih, tapi ekspektasikan aja bakal di atas varian iX Plus yang sebelum facelift, yang sekarang itu harganya 407 juta ya. 2. Pilihan warna. Seltos baru ini ada 5 pilihan warna ya. Putih, silver, abu-abu, hitam, dan hijau. 3. Mesin baru. Seltos sekarang punya 2 pilihan mesin ya. Yang Premier 15 pakai mesin 1500cc kayak yang dipakai di Sonet, Stargazer, dan Creta. Dan yang Premier 15 Turbo pakai mesin 1500cc dengan turbo baru ya. Yang gantiin mesin 1400cc turbonya dulu. Mesin 1500cc yang tanpa turbo tenaganya identik ya sama di saudara-saudaranya itu. Tenaganya 113 HP atau 115 PS dan torsinya 143,8 Nm atau sebut aja 144 Nm lah ya. Angka ini cukup sehat lah ya di kelas SUV 1500cc tanpa turbo kayak HR-V SI, Yaris Cross bensin, Grand Vitara, MG ZS, X4, CX-3 Sport, Alphest, dan kalian sebut aja lah ya siapa lagi. Sedangkan yang 1500cc turbo oke nih ya, ada GDI atau Gasoline Direct Injection-nya juga kayak dulu. Tenaganya 158 HP atau 160 PS dan torsinya 253 Nm. Ini jauh lebih gede dibanding Seltos yang tanpa turbo ya. Cukup jauh juga sama Seltos yang lama. Masih lebih tinggi dibanding CX-3 Pro dan Omoda 5, tapi tenaganya masih sedikit di bawah HR-V RS Turbo ya. Di mesin turbo ini juga ada CVVD yang bisa ngatur durasi buka atau tutup valve-nya tergantung kondisi. Misalnya, kalau lagi jalan konstan, CVVD-nya bakal bikin valve intake-nya kebuka terus sampai pertengahan stroke kompresinya. Dan setelahnya, menutup valve-nya terus sampai stroke kompresinya selesai. Proses ini bakal mengurangi resistensi dari kompresinya yang pada akhirnya bakal membuat konsumsi BBM-nya lebih baik ya. Transmisinya yang Premier 15 biasa pakai CVT atau IVT, Intelligent Variable Transmission ya, Kia dan Hyundai nyebutnya. Sama kayak di saudara-saudaranya juga bisa disimulasikan manual 8 percepatan. Sedangkan yang Premier 15 Turbo sekali lagi pakai DCT atau Dual Clutch Transmission kayak di mesin 14 Turbo sebelumnya, dan 7 percepatan juga ya kayak dulu. Dan dua-duanya sama-sama ada pedal shift di belakang setirnya ya. Tetap ada mode berkendara dan mode traction juga ya kayak dulu yang bisa diputar pakai knob ini. Kita belum bisa nyalain mobilnya sih ya, jadi nggak bisa kelihatan ada apa-apa aja. Tapi ya kemungkinan besar sama kayak dulu lah ya. Drive mode-nya ada Eco, Normal, dan Sport. Sedangkan traction mode-nya ada Snow, Sand, dan Mud. Dan kayak sebelumnya, Seltos juga berpenggerak roda depannya. 4. Eksterior lebih segar. Buat yang belum tahu, Seltos yang dijual di Indonesia dapat model yang diimpor dari India ya. Dan ini kode bodinya agak beda sedikit nih dari yang dijual global. Misalnya di Amerika, Korea, dan Australia gitu. Yang dari India ini berkode bodi SP2i dan yang global SP2 aja. Beberapa bedanya misalnya Seltos India punya wheelbase yang sedikit lebih pendek dan jumlah penggunaan ultra high strength steel yang lebih sedikit ya. Tapi di versi yang facelift ini paling enggak dari segi desain overall kurang lebih dibuat mirip lah ya. Di luar bukaan kap mesin yang sedikit beda tuh ya, yang kelihatan dari belahan garis di belakang emblem buat model yang global. Anyway, Seltos dari India ini punya 2 model desainnya, yang regular dan GT Line. Kita dapat yang reguler dan ini emang lebih mirip sama desain yang model global ya. Dimensinya jadi sedikit lebih panjang dibanding sebelum facelift. Dan kalau perbandingan dimensi sama kompetitornya kalian bisa cek di layar sini lah ya, saking banyaknya kompetitornya. Oke, detail desainnya, depannya jadi kayak gini ya, buat pembanding ini yang sebelum facelift ya. Beda paling kentara sih kombinasi grill dan lampunya. Sebenarnya casing lampunya overallnya masih mirip, tapi isinya diubah ya. Sekarang tembusan lampu kecilnya itu dibuat agak ke tengah grill dibanding sebelumnya yang ke paling atas. Isi grillnya juga dalamnya berubah ya, jadi kayak berlubang lebih besar-besar. Dan list chrome-nya pun agak ditarik lebih besar ke bawah, jadi overall grillnya jadi kelihatan lebih besar. Sedangkan motif diamond-diamond di list chrome-nya itu tetap ada ya. Nah, radiator grillnya sekarang diapit panel silver di kiri kanan kayak di Sonet ya, dan jadi terpisah sama panel
fog lamp vertikal Ice Cube-nya yang jadi dikelilingin panel piano black. Dan kalau dulu Ice Cube-nya 3 kotak, sekarang 4 kotak ya. Sayangnya kita nggak bisa nyalain lampu besarnya karena mobilnya nggak bisa kita nyalainnya. So, sementara enjoy lampu kecil dan hazardnya ini dulu aja. Lanjut, sampingnya, nah ini bagian yang ubahannya paling minim ya dari yang sebelum facelift yang dulu yang kayak gini. Semua sisinya masih sama kecuali velgnya. Dia tetap pakai ukuran 17 inci yang masuk ke Indonesia. Tapi dengan model yang baru ya, kelihatan kayak bintang gitu bentuknya, tapi dengan list brush metal di sisi-sisi luarnya. Bannya Goodyear Triple Max dengan ukuran 21560R17 ya. Sisanya sama, di antara skid plastik hitamnya ada panel yang body color tuh di bagian bawah pintunya. Ada roof rail juga campuran hitam dan silver gini. Di jendelanya chrome ya, sampai ke pilar C yang agak unik lekukannya. Pilar B-nya hitam doff, sedangkan bagian di pilar A-nya hitam gloss gini ya. Dan spionnya masih bertengger di ujung pilar A-nya ya. Nah belakangnya, ini bagian yang paling kelihatan sih ya ubahannya. Ini yang lama ya, buat mengingatkan. Lampunya, sekarang ujung kiri kanannya lebih kelihatan tuh cuatan vertikalnya. Dan dibuat full nyambung kiri kanan yang cuma terpisah sama logo Kia-nya yang besar itu. Mirip di Grand Carnival ya model lampunya. Reflektor nanggung yang dulu di bumper body colornya sekarang juga pindah ke panel plastik hitam di bawah ya. Yang dibuatin panel hitam gloss besar tuh di antara hitam doff-nya. Dan di bawahnya juga dikasih panel silver yang lebih besar dari sebelumnya ya. Aksen knalpot palsunya juga hilang. Sekarang knalpotnya ngumpet di kanan bawah sini. Ada spoiler hitam gloss juga dan antenanya sirip hiu gini ya. Nah, kalau lampu belakangnya kita bisa nyalain ya, kecuali lampu mundurnya. Lampu malamnya jadi LED bar yang panjang, keputus emblem Kia aja. Lampu remnya LED dan lampu seinnya LED. Nice lah ya ini. 5. Interior lebih modern. Karena ini adalah facelift, so interior Seltos jelas nggak berubah total ya dari yang sebelum ini. Tapi ubahannya termasuk lumayan ya, yang bikin jadi kelihatan lebih modern. Kayak panel yang di dashboard yang dulu nyambungin head unit 8 incinya ke instrumen clusternya, yang tadinya bentuknya kan tinggi banget tuh ya. Sekarang dibuat jauh lebih pipi ya, karena sekarang kedua layarnya jadi 10,25 inci dan cenderung lebar ya. So ini jelas ngebantu visibilitas. Terus kontrol di bawah yang tadinya buat AC aja, sekarang gabungan kontrol fisikal AC dan kontrol head unitnya ya. Konsol tengahnya yang dulu diisi rem parkir mechanical dan cup holder telanjang, sekarang diganti panel rem parkir elektrik dengan cup holder yang ada covernya. So, overall lebih rapi sekaligus bikin tampilan interiornya lebih mewah ya. Yang jelas berubah juga, kalau dulu plafonnya pakai sunroof biasa gini, sekarang dipakein panoramic sunroof gini. Naikin kelasnya banget sih ya ini. Sedangkan setir 3 spokesnya tetap sama ya, flat bottom yang dilapis kulit dan ada tulisan Seltos di bawah. Panel tuas transmisi yang dikelilingi piano black juga dipertahankan dan bahan di tengah dashboard juga tetap pakai lapis kulit gini. Joknya bentuknya sama, lapisnya aja yang agak berubah ya. Tetap kulit sintetis hitam, tapi sekarang motifnya jadi kayak gini ya, ada garis-garis vertikal gini. Oke lah, tetap kelihatan cukup mewah ya modelnya. Sedangkan ini jok belakangnya, sekali lagi bentuknya sama kayak sebelumnya. Yang beda, paling motif yang dipakai aja jadi sama kayak jok depannya. Pintunya pun sama kayak yang GT Line terakhir kali ya. Paling atasnya plastik, di bawahnya ada panel piano black panjang, dan di cover Twitter berlekuk-lekuk ke 3 dimensian gitu. Di bawahnya lapis kulit yang besar sampai ke sandaran tangan, dan paling bawahnya plastik lagi ya. Termasuk ke speaker yang covernya berlekuk-lekuk unik itu juga. Pintu belakangnya juga sama persis ya, bentuk dan penggunaan bahannya. Bedanya paling nggak ada housing Twitternya karena di belakang cuma ada woofer aja ya. Sayangnya, karena nggak bisa dinyalain, kita jadi nggak tahu nih ada ambient light atau enggak. Ya ntar lah ya pas sudah boleh dinyalain. Detail lainnya, lampu kabinnya di depan ada 2 ya, LED gini. Dan karena jadi pakai panoramic sunroof, lampu kabin di belakangnya jadi dipindahin ke kiri kanan ya, LED juga dua-duanya. Pegangan tangan di depan ada ya di sisi penumpang depan ya, di driver nggak ada. Sedangkan di belakang kiri kanan ada tambahan gantungan bajunya. Di pintu masuknya dikasih side seal plastik gini ya, di depan dan di belakang juga. Ada ventilasi AC buat penumpang belakang. Spion tengahnya pakai model day and night gini yang tinggal dicetekin aja supaya nggak silau. Dan sun visornya sayangnya masih pakai model yang sama kayak di EX Plus dulu ya. Hanya yang ada card holder aja di kanan dan kacanya hanya di kiri aja. Bagian ini juga finishingnya kerasa kurang oke ya. Tapi gimana rasanya duduk dalam kabin? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan pintunya kerasa berat ya, nggak seberat pintu mobil Cina sih ya, mirip kereta lah, cukup premium rasanya. Sudut bukaannya juga lebar dan buat napaknya termasuk lumayan tinggi. Ya mirip napak ke crossover compact lainnya lah ya, masih gampang naiknya. Posisi duduknya kalau dibuat paling turun termasuk cukup tinggi ya. Dan salah satu improvement yang paling jelas adalah visibilitasnya jadi jauh lebih bagus ya, karena frame head unit dan instrumen clusternya yang jadi lebih rendah. Oke lah ya. Sedangkan ke sampingnya biasa aja ya visibilitasnya, karena pilar A yang masih cukup landai dan spionnya juga masih di ujung pilar A. Pengaturan jok driver elektrik 8 arah.
Nice ya, ketinggian depan belakangnya bisa diubah. Sedangkan yang penumpang depan manual ya, hanya bisa digeser maju mundur aja. Catatan, jok ini juga sama kayak di Cairns, Kereta, dan Stargazer ya, yang support pundaknya termasuk rendah ya, nggak nyampe nge-cover pundak kita. Headrestnya juga gitu ya, cukup rendah posisi defaultnya. Untungnya bisa naik turun cukup tinggi, dan posisinya termasuk ergonomis ya, buat bikin kepala kita sandaran sambil nyetir, itu nggak bakal ngedangak. Nah, ruang kepalanya termasuk sangat terbatas nih ya, karena kepotong sunroof besarnya ini. Meski emang adanya panoramic roof gini ngasih feel yang lebih lega sih ya pas ngeliat ke atas. Sandaran tangannya di tengah, empuk di lapis kulit ya, dan bisa digeser maju mundur. Jadi enak nih ya buat sandarin tangan sambil pegang setir masih bisa. Sandaran tangan di pintu juga udah di lapis kulit, jadi empuk juga. Seat beltnya bisa dinaik turunin, nice. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga dan jaraknya cukup jauh ya teleskopiknya. Oke lah ya. Buat kaki kiri driver udah dikasih sandaran naik gini, meski nggak ada pet plastiknya ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga termasuk berat nih ya, mantap. Sudut bukaan pintunya cukup lebar tapi standar lah ya. Dan karena bentuk atapnya nggak nekuk aneh-aneh, jadi masuk ke belakang juga masih termasuk gampang. Nah, duduk di belakang sini tentunya lebih tinggi ya dibanding di depan. Dan sudut paha kita tertopang sempurna ya, jadi nggak bakal pegel nih buat orang dewasa. Jok tengah ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya termasuk luas ya, aman banget. Dan ruang gerakin sepatu kita juga sangat-sangat aman. Headrestnya ketiganya adjustable, tinggi ya yang kiri dan kanan naiknya. Dan sudut sandaran jok belakangnya bisa diatur nih pakai tuas yang ada di ujung sini. Ada dua posisi ya, yang agak tegak ini dan yang lebih rileks. Jadi kalau dibuat lebih tegak ini, bisa dipakai misalnya kita mau sambil ngetik di laptop gitu ya. Ruang kepalanya kalau kayak gini sangat mepet ya. Dan posisi satu lagi yang lebih rileks ini emang gak nyampe rebah sih, tapi udah cukup santai lah buat di SUV compact ini. Dan kalau kayak gini ruang kepalanya kerasa lebih lega sedikit. Meski sekali lagi, meskipun lebih sempit ruang kepalanya dibanding dulu, tapi adanya panoramic roof itu bikin feel-nya lebih lega ya sekarang kalau ngelihat ke atas. Sandaran tangan di pintu juga dilapis kulit jadi lebih empuk buat sandarin tangan. Dan ada armrest tengah lipatnya juga ya kalau mau bersandar lebih santai. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya mesti nekuk dikit ya kakinya karena konsol tengahnya sedikit mundur ke belakang, tapi masih gampang lah. Dan meskipun lantai di tengah sini gundukannya cuma sedikit banget, tapi kakinya emang enakan di pinggir kiri kanannya sih ya. Dudukan jok bagian bawahnya sedikit lebih tinggi nih dibanding kiri kanannya, tapi masih lumayan empuk. Sedangkan yang buat sandaran belakangnya lumayan keras ya karena ada armrestnya tadi. Tapi ada headrest adjustable jadi kepala kita nggak ngedangak. Dan ruang kepalanya emang sedikit lebih mepet ya. Yang sayang banget, seat beltnya masih 2 titik nih di tengah sini. 7. Fitur bertambah. Sekali lagi sayangnya kita belum bisa nyalain head unit, instrumen cluster, dan semua fitur lainnya di sini ya. Termasuk kuncinya ya, yang padahal dapat model baru, tapi kita belum dikasih di sini. Sayang sih ya, padahal pasti di head unit 10,25 inci barunya dan di instrumen cluster 10,25 inci barunya ini banyak banget yang hal uniknya. Ya nantilah ya di video selanjutnya. Kita sebutin aja dulu fitur-fitur yang kelihatan. Paling mewah jelas panoramic sunroof ini ya. Nice nih ya, ngasih feel lebih mewah kayak di Creta, Yaris Cross, Grand Vitara, dan ZS juga. Mantap! Sama kayak GT Line dulu, sekarang kedua varian Seltos baru ini sama-sama ada pendingin jok depannya ya, atau ventilated seats. Dan sama-sama ada 3 level pendingin ya. Nice lah, mewah. Kalau dulu rem parkirnya mekanikal biasa, sekarang akhirnya pakai rem parkir elektrik ini nih. Biasa ya, cara pakainya tinggal tarik aja buat aktifin dan dorong sambil injak pedal rem buat non-aktifin. Dan ada fitur brake hold juga buat nahan remnya pas mobilnya udah berhenti. Oke lah ya, kayak hampir setiap kompetitornya. Inputnya tetap ada wireless charger yang posisinya sembunyi ini di balik kontrol AC. Nah, input di bawahnya agak berubah ya. Power outlet dan USB port Type A di tengahnya tetap sama kayak dulu. Tapi yang paling kanan sekarang jadi USB port Type C ya, kalau tadinya Type A. Dan di belakang, kalau tadinya cuma satu aja USB port Type A, sekarang jadi ada 2 USB port Type C. Nice lah. AC-nya kalau dulunya single zone auto climate control, sekarang jadi dual zone auto climate control. Jadi suhu kiri dan kanan depan bisa dibedain. Tapi sekali lagi, karena belum bisa kita nyalain, jadi kita nggak tahu detail lebih banyak sih ya soal AC-nya. Tetap ada ventilasi AC belakang juga kayak sebelumnya. Oh, dan kontrol di setirnya yang sebelah kanan khusus yang turbo, sekarang dapat kontrol buat adaptive cruise controlnya plus lane following dan lane keep assist-nya ya. Sedangkan setir sebelah kirinya tetap sama ya buat kontrol audio dan teleponi. Sisanya mirip-mirip lah ya, paling nggak yang kelihatan ya. Tetap ada passive keyless entry-nya tuh di handle pintunya. Dan buat nyalain mesinnya pakai tombol start stop gini ya, yang sama sekarang jadinya piano black. Dan ada remote start engine juga buat nyalain mobilnya dari luar. Lampunya tetap otomatis, nice. Dan wipernya juga otomatis kayak di GT Line terakhir kali ya. Yang sayangnya nggak kayak di GT Line. Kalau dulu di GT Line dapat spion tengah auto dimming, sekarang jadi day and night manual aja ya biasa. Tetap ada head-up display-nya, sayangnya belum bisa kita nyalain sih. Ya anggap aja bentuknya sama lah ya kayak di GT Line terakhir kali yang kita videoin kayak gini. Dan ini bisa dimati nyalain juga pakai tombol yang di bawah kanan sini ya. Jendelanya sayangnya tetap hanya yang driver aja ya, yang auto up down. Sisanya nanti kita bahas pas sudah bisa dinyalain aja lah ya mobilnya. 8. Safety lebih lengkap.
Setelah sebelumnya kita protes kalau fitur keselamatan di Seltos yang lama itu cuma kurang safety aktifnya aja, akhirnya di yang facelift ini, khusus yang varian turbo paling enggak, dapat ADAS ya, alias Advanced Driver Assistance System, yang manfaatin kamera di balik spion tengah ini, millimeter wave radar di bawah depan sini, plus 2 radar di balik kiri kanan bumper belakang. Pertama, ada Adaptive Cruise Control atau Smart Cruise Control. Ini selain bisa jaga kecepatan konstan, bisa juga jaga jarak sama mobil di depan ya. Jadinya bisa otomatis memelan dan mengencang lagi ikutin mobil di depan tanpa perlu kita injak pedal gas dan pedal remnya ya. Ada lane following assist juga yang bisa bikin mobilnya selalu terjaga di tengah-tengah lajur ya. Jadi ya setirnya bisa belok sendiri selama belokannya nggak terlalu tajam. Dan ada lane keeping assist plus lane departure warning yang bisa ngasih peringatan dan balikin mobilnya ke dalam lajur kalau mobilnya terdeteksi gerak keluar lajur. Ada forward collision assist juga yang bisa ngasih peringatan kalau terdeteksi ada kemungkinan mau nabrak mobil di depan dan bisa sekaligus ngeremin otomatis juga. Dan ada blind spot collision avoidance assist yang bisa deteksi objek di titik buta 3/4 belakang kiri dan kanan dan bisa kasih peringatan plus ngeremin otomatis kalau ada kemungkinan nabrak ya. Meski anehnya kita nggak nemu indikator di kaca spionnya sih. Ya mungkin peringatannya di MID aja kali ya. Paling nggak di brosur yang dikasih Kia sih itu aja ya list ADAS-nya. Kalau nanti kita udah bisa utak-atik lebih jauh kita infoin lagi ya kalau ada yang lainnya. Sisanya sama kok. Airbagnya ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag samping ada di samping jok depan, dan 2 lagi airbag curtain yang memanjang di pilar. Mantap! Rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram, tentunya ABS, EBD lengkap lah ya. Ada stability control juga dan traction control, dan ada hill start assist atau Kia nyebutnya hill hold control ya. Ini buat nahan rem beberapa detik di tanjakan pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas. Sensor parkir, di belakang ada 4 titik terintegrasi dan sewarna bodi gini. Dan di depan juga ada 4 titik yang full rata dan sewarna bodi gini ya. Ada tombol buat mati nyalainnya. Kameranya sayangnya tetap hanya kamera mundur aja ya. Belum dapat 4 kamera kayak varian-varian tinggi yang di India. Dan tentunya jok belakang ada dudukan Isofix buat jok bayi. Cuman sayang aja jok yang tengah belakangnya masih pakai seatbelt 2 titik ya. 9. Bagasi dan storage. Kayak sebelumnya, bagasi Seltos manual ya. Bukannya tinggal klik aja satu-satunya tombol di bagasi sini. Ya pasti dari remote juga ada sih switch buat bukanya. Tapi kita belum dikasih remote ya, jadi nggak tahu modelnya kayak gimana. Oke, ini bagasinya. Persis ya kayak sebelumnya. Bentuk bibir bagasinya mengotak banget dan termasuk lebar ya. Jarak bibirnya dari tanah cukup tinggi ya ke hasil compact SUV ini. Jadi kalau buat masukin barang berat angkatnya agak PR pasti. Tapi enaknya bibirnya full rata ya sama lantainya. Jadi kalau mau keluarin barang bakal gampang ditarik aja. Ada parcel shelf nih yang bisa misahin barang di atas dan di bawah. Plus nutupin barang di bagasi biar nggak bisa diintip dari luar ya. Bisa dilepas gini buat taruh barang di atasnya. Dan tentunya ini bisa dilepas ya. Dan nanti jadinya bisa masukin barang lebih tinggi. Detail bagasinya, di sebelah kanan ada satu gantungan baju gini. Dan di bawahnya ada lubang yang dikasih karpet mungil gini. Tapi nggak ada apa-apa sih di balik karpetnya. Di sebelah kiri sini ada satu lampu buat nerangin bagasi. Dan di bawahnya ada satu lubang yang dikasih karpet lagi juga. Tapi di bawahnya nggak ada apa-apa juga. Nah di bawah lantainya kita keluarin dulu deh karpetnya ya. Ini unik ya, kita bisa lipat setengah gini. Dan karena ada tempat buat cantolan gini di bawahnya, jadi lantainya bisa kita taruh gini. Dan ini lantainya bakal ketahan sendiri ya, nggak usah kita tahanin. Nice. Ini ada ban serep full size yang model velg kaleng ya, yang ukurannya juga 215/60R17 dan beberapa toolkit ganti ban kayak biasa. Buat luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40 ya, pakai tuas di ujung sini lipatnya. Kalau yang kanan kita lipat, kita bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap duduk 2 penumpang di belakang. Nah, kalau semuanya dilipat, ruang bagasinya jadi jauh lebih besar ya. Ada gundukannya sih, tapi pendek banget. Jadi buat geser barang ke depan nggak terlalu sulit ya harusnya. Buat tutupnya handle-nya di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10. Detail-detail lain.
Kayak sebelumnya, Seltos yang dijual di sini juga diimpor utuh dari India ya. Garansinya sekarang lebih panjang ya, jadi 7 tahun, not bad. Sedangkan buat program biaya servis kita belum dapat infonya ya. Nanti deh pas kita buatin video first impression lebih lengkapnya aja. Oh, dan Kia bilang Seltos facelift ini juga dapat sedikit ubahan suspensi ya. Depannya dibuat lebih kaku buat handling yang lebih baik dan belakangnya dibuat lebih lembut buat kenyamanan yang lebih baik. Ya nanti kita tunggu rasanya gimana ya, abis bisa cobain. Menurut soal Kia Seltos facelift ini, silahkan sampaikan komentar yang di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel ini. See you next time.